Assalamualaikum, ketemu lagi di episode Ulas Buku. Hari ini aku akan membahas sebuah novel thriller yang ditulis oleh penulis lokal, dan ini novel yang terpilih di Urban Legend Competition yang diselenggarakan oleh Nura Books, dan ini adalah novelnya Suicide Note karya Vy Asano. Teman-teman mungkin merasa asing dengan kata suicide, tapi mungkin juga ada yang familiar. Oleh karena itu, aku akan membagikan pengertian yang menurut kamus. Begitu juga dengan kata note. Secara kamus, suicide artinya adalah bunuh diri, dan note adalah tali atau simpul. Jadi suicide note ini membahas tentang simpul dari kematian seseorang tokoh di dalam novelnya, mengalami kejadian bunuh diri, dan penyebabnya itu diuraikan simpulnya oleh tokoh yang lain yang menjadi tokoh utamanya. Tokoh yang bunuh diri itu bernama Anne. Yang mencari penyebabnya adalah Karen, seorang sahabatnya yang penasaran kenapa temennya ini bisa meninggal dalam keadaan tragis seperti itu. Seperti yang sudah aku sebut sebelumnya, ada beberapa karakter yang terlibat dalam buku Suicide Note ini. Yang pertama adalah Karen itu. Karen ini adalah tokoh utama yang bergerak dari awal sampai akhir mencari tahu penyebab dari kematian tragis yang menimpa sahabatnya Anne. Nah, yang kedua adalah Anne. Anne ini adalah tokoh yang dari prolog sudah diceritakan bahwa dia meninggal dalam keadaan yang tragis. Dan dia meninggalkan banyak kode kepada Karen untuk mencari tahu apa yang menyebabkan dia meninggal seperti itu. Yang ketiga adalah Cello, karakter cowok yang sering kali muncul dalam novel-novel remaja, di mana dia disebutkan ganteng, punya privilege, kaya, dan lain-lain. Nah, Cello ini ditaksir oleh Anne jadi salah satu konflik yang menyebabkan Anne bunuh diri seperti itu. Karena Cello ini adalah pacar dari Bianca. Bianca adalah tokoh antagonis yang memiliki power untuk mengendalikan orang-orang di sekolah. Karena Bianca ini adalah putri ketua yayasan, lalu dia punya banyak geng-geng yang powerful yang menjadi dayang-dayangnya. Dan dia karakternya ini unik karena kelihatannya cantik, seperti malaikat digambarkan, tapi di belakangnya dia seperti iblis yang mau menindas siapapun yang dia tidak suka dengan power yang dia punya. Ada juga yang namanya Kak Sam. Kak Sam ini adalah pemilik coffee shop yang aku pikir dia adalah sosok yang sebenarnya cuma supporting karakter gitu ya. Tapi ternyata dia punya power yang cukup andil untuk menelusuri tragedi ini. Nah, yang menariknya lagi adalah aku pernah baca False Beat yang ditulis oleh Vy Asano juga. Dan dia itu sering banget bikin nama-nama plesetan yang muncul sebagai cameo-cameo dalam cerita ini. Kayak misalnya kalau di False Beat itu aku ingetnya kalau nggak salah ada Mario Tegar. Nah, di sini ada yang namanya Hotman Abbas, Winda Effendi. Ini jadi waktu baca itu malah gagal fokus dan itu lucu sih. Yang menariknya dari novel ini adalah dari prolognya sudah menggambarkan betapa thriller plotnya. Prolognya ini diceritakan tentang si Anna yang bunuh diri itu tadi. Ini bakal recommended banget dari aku buat teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara membuat prolog yang langsung boom di awal babnya. Tidak hanya prolog, ternyata tiap babnya, tiap sekuennya itu mengandung ketegangan tertentu yang bikin kita sebagai pembacanya itu nggak mau berhenti gitu. Jadi nggak ada adegan yang bertele-tele, semuanya mengandung misteri. Jadi kita menebak-nebak ini sebenarnya apa yang mau disajikan, apa yang terjadi. Dan kita semua tuh kayak digiring buat mencurigai siapa. Ada juga yang namanya plot twist. Plot twistnya di cerita ini bener-bener nggak disangka banget, sampai aku tuh nutup cerita kayak, hah beneran nih kayak gini? Ternyata ujung dari penelusuran tuh kayak gini. Itu nggak adil banget. Satu sisi sebel, tapi satu sisi ngerasa ya udahlah gitu. Dan ini ceritanya tuh keren banget. Ternyata ada kejutan yang tidak disangka-sangka di akhir. Tapi menurut aku sih penulisnya berhasil dengan menghadirkan cerita yang di luar ekspektasi pembaca. Salah satu keunggulan lainnya adalah buat teman-teman yang nggak suka dengan plot yang tragis, yang sadis, dan yang berdarah-darah, ini juga recommended banget karena aku juga kayak gitu. Aku nggak suka plot-plot yang berdarah dan sadis kayak gimana, tapi di satu sisi penulisnya berhasil menghadirkan suasana yang mencekam, yang penuh ketegangan, dan itu yang menarik dari cerita Suicide Note ini.
Pesan yang bisa diambil dari novel Suicide Note ini adalah aku ngeliat dari karakter Bianca, di mana dia powerful, dia menunjukkan dia nggak punya kekurangan, dia cantik dan lain-lain. Itu membuat aku berpikir bahwa itu justru kelemahannya. Jadi semakin kuat kita membentuk citra diri, yang terjadi adalah kita justru menunjukkan kelemahan yang paling berat dalam diri kita. Yang aku lihat sih, dengan dia punya teman-teman dayang-dayang kayak geng cinta itu, justru dia itu ditemani oleh orang-orang yang gak tulus, orang-orang yang deket sama dia karena ingin panjat sosial, atau orang-orang yang deket sama dia tuh bukan karena pertemanan yang baik gitu. Yang ini sih yang membuat aku berpikiran kalau misalnya jika kita membentuk diri kita superior, yang terjadi adalah orang-orang di dekat kita itu orang-orang yang fake bisa jadi, atau orang-orang yang sebenarnya nggak tulus sama kita. Dan semakin kita membentuk citra diri kita yang tinggi, nanti yang kita hadapi fase yang jatuh sejatuh-jatuhnya daripada orang-orang yang lain. Sekian dari aku. Buat teman-teman yang penasaran dengan cerita ini, silakan kunjungi toko buku terdekat karena ini terbitan 2019 yang insya Allah masih ada di toko buku. Atau mungkin kalian juga bisa temukan di marketplace untuk yang lebih simple dan langsung sampai rumah. Atau juga kalau kalian suka baca digital, bisa temui di aplikasi Rakata atau aplikasi Quiku. Di situ juga dijual secara digital dan legal. Dan gak bosan-bosannya aku untuk menjelaskan, beli yang original, beli yang asli, supaya penulis-penulis yang berbakat seperti ini lebih termotivasi untuk menghadirkan karya-karya terbarunya yang lebih seru, yang lebih mencengangkan, atau yang lebih membuat kita terhibur, sehingga industri literasi di Indonesia ini semakin baik dari waktu ke waktu. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.